Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Winda Putri Amevi, NIM 18662, mata kuliah Teknologi Informasi dan Media BK, kode sesi Jumat 16.20 sampai dengan 18.00 yang diampu oleh Ibu Rahmi Dwi Febriani, SPD MPD. Nah, jadi di video kali ini Winda bakal menjelaskan tentang teori self-concept yang terdiri dari pengertian konsep diri, aspek-aspek konsep diri, dan juga faktor yang mempengaruhi konsep diri. Tapi jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Check this out! Yang pertama adalah pengertian konsep diri. Menurut Agustiani tahun 2009 menyatakan bahwasannya konsep diri ini merupakan gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya, yang dibentuk melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungan. Nah, konsep ini bukan merupakan faktor bawaan, tetapi berkembang dari pengalaman yang terus-menerus. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita, apa dan bagaimana diri kita. Pandangan tersebut mulai dari identitas diri, cita diri, harga diri, ideal diri, gambar diri, serta peran diri kita yang diperoleh melalui interaksi diri sendiri maupun dengan orang lain. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum apa aja sih aspek-aspek dari konsep diri? Oke, langsung aja nih kita jelasin apa aja sih aspek-aspek dari konsep diri. Yang pertama adalah aspek fisiologis. Aspek fisiologis dalam diri berkaitan dengan unsur-unsur seperti warna kulit, bentuk, berat atau tinggi badan, raut muka, memiliki kondisi badan yang sehat, normal atau cacat, dan lain sebagainya. Karakteristik mempengaruhi bagaimana seseorang menilai diri sendiri. Demikian pula tak dipungkiri, orang lain pun menilai seseorang diawali dengan penilaian terhadap hal-hal yang bersifat fisiologis. Walaupun belum tentu benar, masyarakat seringkali melakukan penilaian awal terhadap penilaian fisik untuk dijadikan sebagian besar respon perilaku seseorang terhadap orang lain. Yang kedua adalah aspek psikologis. Aspek psikologis meliputi 3 hal, yaitu kognitif, afeksi, dan juga konasi. Kognitif terdiri dari kecerdasan, minat dan bakat, kreativitas, kemampuan, dan juga konsentrasi. Yang kedua adalah afeksi. Afeksi meliputi ketahanan, ketekunan, keuletan kerja, motivasi berprestasi, dan juga toleransi stres. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan juga nilai. Yang ketiga adalah konasi. Konasi meliputi tentang kecepatan dan ketelitian kerja, coping stres, resiliensi. Konasi disebut juga dengan kemauan yang merupakan salah satu fungsi hidup kejiwaan manusia. Dapat diartikan sebagai aktivitas psikis yang mengandung usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan suatu tujuan. Yang ketiga adalah aspek psikososiologis yang menjelaskan tentang pemahaman individu yang masih memiliki hubungan dengan lingkungan sosialnya. Seseorang yang menjalin hubungan dengan lingkungannya dituntut untuk dapat memiliki kemampuan berinteraksi sosial, komunikasi, menyesuaikan diri, dan bekerja sama dengan mereka. Tuntutan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi agar individu menaati aturan-aturan sosial. Individu pun juga berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui lingkungan sosial. Dengan demikian, terjadi hubungan mutualisme antara individu dengan lingkungan sosialnya.
Yang keempat adalah aspek psikospiritual, menjelaskan tentang kemampuan dan pengalaman individu yang berhubungan dengan nilai-nilai dan ajaran agama. Aspek spiritual meliputi 3 unsur, yaitu ketaatan beribadah, kesetiaan berdoa, dan berpuasa, serta kesetiaan menjalankan ajaran agama. Diri yang berhubungan dengan aspek spiritual ini bersifat vertikal, yang artinya keberadaan individu masih berhubungan erat dengan Tuhan. Yang kelima adalah aspek psikoetika dan moral, yang menjelaskan tentang suatu kemampuan memahami dan melakukan perbuatan berdasarkan nilai-nilai etika dan juga moralitas. Oleh karena itu, proses penghayatan dan pengamatan individu terhadap nilai-nilai moral tersebut menjadi sangat penting karena akan dapat menopang keberhasilan seseorang dalam melakukan kegiatan penyesuaian diri dengan orang lain. Nah, itu dia penjelasan tentang aspek-aspek konsep diri. Yang terakhir, kita akan membahas faktor yang mempengaruhi konsep diri seseorang. Faktor yang mempengaruhi konsep diri pertama adalah usia kematangan, yang kedua penampilan diri, yang ketiga kepatutan seks, yang keempat nama dan julukan, yang kelima hubungan keluarga, yang keenam teman-teman sebaya, yang ketujuh kreativitas, yang kedelapan cita-cita. Itu dia penjelasan tentang pengertian konsep diri, aspek-aspek konsep diri, dan juga faktor yang mempengaruhi konsep diri. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Thanks for watching dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.